Selesai menghadap para ibu, Prabu Jayanegara segera meninggalkan istana Kapudran. Beliau melangkah dikawal 10 orang prajurit. Dan tak lama kemudian, beliau sudah tiba di ruangan pribadi raja. Ternyata Rasmi dan Rakuti sudah menunggu di sana. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, menyuruh agar Rasmi dan Rakuti masuk ke ruangan dalam. Rasmi, dan kau Rakuti. Ya, Gusti Prabu. Coba, aku ingin mendengar penjelasanmu. Kita semua tahu bahwa ternyata Eyang Pati tidak bisa dipercaya. Si tua bangka itu ternyata ada udang di balik batu. Sikapnya yang bermanis-manis selama ini rupanya mengandung maksud jahat dan kotor. Untung kalian berdua segera bertindak dengan cepat dan tepat. Kalau sampai terlambat, pasti akan terjadi banjir darah di Istana Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Kami semua merasa bersyukur hal yang mengerikan itu ternyata tidak terjadi. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang ikut terlibat dalam perkara perebutan kekuasaan ini. Ya, barangkali ada penggawa-penggawa kerajaan yang lain yang ikut berdiri di belakang Eyang Pati. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya penggawa-penggawa kerajaan tidak ada yang setuju, termasuk kami, anak-anak asuh Gusti Ramapati. Benar Gusti Prabu. Sebenarnya sudah agak lama Gusti Ramapati merencanakan perebutan kekuasaan itu. Tapi kami tidak berani melaporkannya pada Gusti Prabu. Kalian adalah pengalasan Wineh Suka. Kalian mempunyai hak untuk bertemu langsung padaku. Kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman Istana Majapahit ini. Ampun Gusti Prabu. Kami mempunyai alasan mengapa kami tidak melapor. Karena kami tahu Gusti Prabu sangat percaya pada Gusti Ramapati. Kami takut nanti justru terjadi salah paham Gusti. Itulah sebabnya kami memilih diam. Baru setelah rencana itu mulai dilaksanakan, kami terpaksa mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang dengar Rasmi dan kau Rakuti. Iya, Gusti Prabu. Kalian berdua aku beri tugas penting. Cari si tua busuk Ramapati sampai ketemu. Kalian berdua boleh membawa prajurit secukupnya. Kalian juga boleh menunjuk siapa saja untuk membantu tugas kalian. Kerjakan segala sesuatunya dengan baik. Aku ingin penjahat negara itu ditangkap. Kalau bisa, bawa dia dalam keadaan hidup ke Istana Majapahit. Tapi kalau tidak, kalian cukup membawa kepalanya saja. Ini perintahku. Perintah seorang raja. Nah, kerjakan sebaik-baiknya. Kalian boleh melakukan apa saja untuk mempermudah tugas-tugas kalian. Mengerti? Ya, Gusti Prabu. Hamba mengerti. Nah, berangkatlah sekarang. Aku tidak ingin mendengar kegagalan. Ampun Gusti Prabu. Kami sekarang mohon diri. Dan kami berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menjunjung keluhuran nama Paduka. Prabu Jayanegara memerintahkan pada Rasmi dan Rakuti agar mencari sang Ramapati. Mereka boleh membawa prajurit Majapahit secukupnya. Rasmi dan Rakuti segera minta diri. Kemudian mereka menemui Rawadeng dan teman-temannya. Hari itu juga mereka meninggalkan Istana Majapahit untuk melaksanakan tugas penting. Ratusan prajurit bergerak dengan cepat, melaju di jalan-jalan kota Raja Majapahit. Kita tidak bisa berkuda bersama-sama seperti ini, Rawadeng. Pasukan sebaiknya kita bagi menjadi 3 saja. Biarlah kau yang mengatur, Rasmi. Kami ikut saja. Kau, Rawadeng dan Rayuyu. Kalian berdua membawa 100 orang prajurit. Kalian bergerak menyusuri tepi hutan tarik menuju ke pesisir timur. Kalian bisa mengitari Bukit Njapan, kemudian mengambil arah kanan. Nanti kita akan bertemu lagi di sekitar desa Pongging. Kapan kita akan bertemu lagi, Rasmi? Dalam waktu 14 hari, kukira kita sudah bisa menjelajahi daerah-daerah di sekitar Majapahit. Dan setiap kali kalian memasuki sebuah desa, jangan lupa menyebarkan pengumuman.
katakan pada para kepala desa agar mereka membantu kita menemukan Gusti Ramapati yang sekarang sudah menjadi buron pemerintah Majapahit. Baiklah. Ayo. Kita bisa berangkat sekarang. Dan kau namanya Rapangsa, kalian juga membawa 100 orang prajurit. Kalian bergerak melintasi kaki gunung Penanggungan. Sementara aku dan Rakuti akan menyusuri kaki gunung Arjuna sampai ke wilayah Kota Tua Singasari. Dan ingat, 14 hari lagi kita bertemu di sekitar desa Pongging. Baik, Rasemi. Ayo, Rapangsa. Kita berangkat sekarang. Si busuk Ramapati itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Tidak mungkin dia berani keluar terang-terangan. Ramapati itu banyak akalnya, Rakuti. Dia pasti mempunyai cara untuk menyelamatkan diri. Tapi kita jangan sampai kalah, Rakuti. Kita akan terus memburunya. Ayo, Rakuti, kita tangkap musuh besar kita itu. Kita ringkus si tua Ramapati itu. Ya! Sementara itu, sang Ramapati masih dalam perjalanan pelarian. Pembesar kerajaan yang sudah lanjut usia itu, yang sekarang justru menjadi buron pemerintah Majapahit, duduk terguncang-guncang di atas kereta bersama istrinya. Kereta meluncur perlahan-lahan, melintasi tepi hutan setelah beberapa kali melewati daerah pedesaan. Matahari mulai condong ke arah barat. Sinarnya menjadi lemah. Langit berwarna kekuning-kuningan. Aduh, ampun Gusti. Sepertinya ada yang kurang beres. Sudah 2 kali kita berhenti, Kakatang. Ayo jalan terus. Aku tidak mau berhenti lagi. Aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Ampun Gusti. Hamba mohon Gusti mau turun barang sebentar. Sepertinya roda kereta goyang. Biarlah hamba memperbaikinya terlebih dahulu. Kakatang, kau bisa bekerja atau tidak? Sudahlah, Kakang. Kita turun saja dulu. Biar Kakatang memperbaiki roda kereta. Nyai, kau jangan memanjakan mereka. Mereka itu hanya para abdi. Mereka harus bekerja dengan baik. Mereka sudah bekerja dengan baik. Apanya yang baik? Mengurus roda kereta saja tidak becus. Seharusnya dia mempersiapkannya dengan baik sebelum berangkat. Aku tidak senang abdiku bekerja seperti ini. Ini namanya memperlambat perjalanan, menghambat. Aku tidak senang dihambat. Ampun Gusti. Kalau roda kereta tidak diperbaiki, hamba khawatir kereta akan ambruk di jalan, Gusti. Ini semua kesalahanmu. Kalian harus teliti. Bekerja dengan teliti. Jangan sembarangan saja. Kalian tahu siapa yang kalian bawa, Sudahlah, Kakang Ramapati. Jangan marah-marah terus. Kasihan mereka. Kau selalu memanjakan mereka, Nyai. Itulah sebabnya mereka menjadi lamban. Mereka tidak mampu bekerja dengan cepat dan sempurna. Selalu ada saja kesalahan. Lalu sekarang bagaimana? Apa kita akan naik kereta dan nanti jatuh bersama-sama di tengah jalan? Ya. Baiklah. Ayo kita turun. Tapi awas. Jangan lama-lama memperbaikinya. Ampun Gusti. Hamba tidak akan lama. Hamba hanya akan memperbaiki rodanya saja. Terserah. Tapi aku tidak mau menunggu terlalu lama. Dan kau Balabur, jangan diam saja. Bantu itu kawanmu. Iya Gusti. Harap Gusti Ramapati sabar menunggu. Sabar. Kalian ini hanya pandai bicara. Kalau aku tidak sabar, sudah kucambuk kamu. Sambil terus menyumpah-nyumpah, sang Ramapati terpaksa turun dari kereta. Bersama istrinya dia bergerak menjauhi kereta. Sementara Kakatang dan Balabur sibuk membetulkan roda kereta yang rusak.
Kita sudah menjadi buron pemerintah Majapahit, Kakang Ramapati. Mereka tidak akan bisa menangkap aku. Gusti Prabu Jayanegara pasti mengerahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari kita. Karena itu, Nyai, kita jangan berhenti terus. 2 orang abdimu itu yang menjadi sebab. Mereka orang-orang bodoh. Mereka hanya membawa sial saja. Jangan begitu, Kakang. Mereka sudah bekerja cukup lama. Dan selama mereka bekerja, mereka selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan setia. Ya, setia tapi bodoh. Kakang Ramapati, kita harus menyadari keadaan kita sekarang ini. Tanpa bantuan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Apa mungkin kau sendiri yang nanti akan duduk di atas kereta menjadi kusirnya? Sudahlah, Kakang. Jangan menyakiti hati mereka. Justru kita harus membesarkan hati mereka. Kita harus merasa terharu karena mereka tetap setia pada kita. Walaupun mereka tahu bahwa kita sedang jatuh. Jarang seorang abdi seperti mereka, Kakang. Ya, memang susah menemukan orang yang bisa dipercaya. Rawedeng dan teman-temannya itu contohnya. Mereka kupelihara sejak masih menjadi gembel. Dan sekarang setelah menjadi orang pangkat, mereka malah menendang aku beramai-ramai. Susah mencari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itu, Kakang Ramapati, jangan terlalu kasar. Kakatang dan Balapur sudah mengorbankan segalanya untuk membela kepentingan kita. Dia sudah mau bersusah payah menemani kita dalam saat-saat seperti ini. Janganlah kau sakiti hati mereka. Ya, Nyai. Mereka memang orang-orang yang setia. Tapi itulah, seringkali mereka membuatku kesal. Sang Ramapati dan istrinya masih bercakap-cakap di bawah pohon ketika Kakatang datang bersama Balapur. Mereka segera membungkuk memberikan hormat pada majikannya. Ampun, Gusti. Sekarang Gusti Ramapati sudah dapat meneruskan perjalanan. Sudah kalian perbaiki roda itu? Sudah, Gusti. Tidak akan copot di jalanan? Mudah-mudahan saja tidak, Gusti. Ya sudah kalau begitu. Ayo, Nyai. Kembali Sang Ramapati meneruskan perjalanan. Kereta kuda menyusuri tepi hutan yang gelap karena malam sudah benar-benar turun. Bulan muda mengambang di atas langit. Cahayanya terang-temara menyinari pucuk-pucuk daun pohon. Setelah beberapa saat lamanya, kemudian mereka mulai keluar dari tepi hutan dan tiba di daerah yang berbukit-bukit. Mendadak Kakatang kembali menarik tali kekang kudanya. Ada apa lagi, Kakatang? Ampun, Gusti. Hamba mohon beribu ampun. Sepertinya Gusti tidak dapat meneruskan perjalanan malam ini. Ada apa lagi? Ampun, Gusti. Roda kereta benar-benar mau copot. Kurang ajar. Kalian jangan main-main ya. Kami sudah berusaha memperbaikinya, Gusti. Tapi karena terburu-buru, kami tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau malam ini Gusti sudi istirahat, kami tidak akan tidur. Malam ini kami akan memperbaiki roda kereta sampai benar-benar pulih seperti sedia kala, Gusti. Aduh. Kalian ini mempunyai otak apa tidak? Kalian menyuruhku istirahat. Istirahat di mana? Lihat saja. Tak ada sepotong pun rumah di sini. Apa aku harus tidur di tepi jalan, di tengah-tengah tumpukan batu dan semak belukar? Dasar orang-orang bodoh. Kakang Ramapati, memang sebaiknya malam ini kita istirahat.
supaya besok pagi kita bisa menempuh perjalanan dalam keadaan yang lebih segar. Iya, istirahat di mana, Nyai? Di mana saja, Kakang. Kau harus tahu bahwa sekarang ini kita tidak sedang berada di istana kepatihan. Kita harus segera dapat menyesuaikan diri. Kupikir tidak ada salahnya kita tidur di tepi jalan malam ini. Ampun Gusti Ramapati. Kalau Gusti berkenan istirahat, biarlah hamba akan mencarikan tempat yang kering. Ya, sudah. Cepat carikan tempat yang enak. Aku mau istirahat. Dan kalian berdua, kalian jangan tidur. Kalian harus terus bekerja membetulkan roda kereta yang rusak. Besok pagi aku tidak mau kalian masih ribut-ribut soal roda. Mengerti? Iya, Gusti. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Malam itu, Sang Ramapati terpaksa tidur di tepi jalan, di atas rumpun belukar di balik batu-batu padas. Sebuah tikar pandan dikelar menjadi alas tidur mereka. Sementara Kakatang dan Palabur sibuk membetulkan roda kereta, Sang Ramapati nampak sangat gelisah. Dia berusaha untuk tidur, tapi dia memang tidak biasa tidur dalam keadaan seperti itu. Ada apa, Kakang? Sejak tadi kau ribut terus. Aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini, Nyai. Lihatlah, bagaimana aku, seorang Patih Hamangkubumi, harus tidur seperti ini. Kakang Ramapati, sekarang kau sudah tidak menjadi Patih Hamangkubumi lagi. Aku masih menjadi Patih Hamangkubumi, Nyai. Kedudukanku belum dicopot secara resmi. Kalau kedudukanmu dicopot secara resmi, artinya kita tertangkap. Sudah, Nyai. Jangan mengajak berbantah-bantah terus. Iya, memang. Sebaiknya kita segera tidur. Kembali Sang Ramapati membaringkan tubuhnya di atas tikar pandan. Tapi mendadak dia bangun kembali. Nyai Ramapati ikut terbangun. Ada apa? Nyai, biasanya di tempat seperti ini banyak ular berbisa. Aduh, Kakang. Mengapa kau masih juga belum menyadari apa yang sedang terjadi? Kita sudah menjadi pelarian sekarang. Kita sudah menjadi buron pemerintah. Kita tidak bisa berlaku seperti biasanya pada saat kita masih tinggal di istana kepatihan. Biasanya kita tidur di atas ranjang yang indah. Kita tidur di bawah atap istana kepatihan yang megah. Tapi sekarang... Nyai, sebenarnya aku takut tidur di tempat seperti ini. Kau di sebelah sini saja, Nyai. Aku di sebelah situ. Baiklah. Ayo kita bertukar tempat. Nah, di sini lebih enak, lebih hangat. Tapi rasa-rasanya aku tidak akan bisa tidur malam ini. Lihat saja, Nyai. Tidur tanpa atap, tanpa dinding ruangan. Tidur di tempat terbuka seperti ini. Lalu bagaimana? Kita mau duduk-duduk saja, menunggu Kakatang dan Balabur selesai memperbaiki roda. Tapi aku mengantuk sekali, Nyai. Mataku berat. Aku mau tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Oh, Nyai, mengapa nasib kita begini celaka? Mengapa akhirnya di hari tua kita mengalami nasib seperti ini? Kita sudah menjadi gembel jalanan sekarang. Kita sudah kehilangan segala-galanya. Aku tidak mempunyai wibawa lagi, tidak mempunyai pengaruh lagi. Kakang Ramapati, setidak-tidaknya kita masih harus mempunyai kepercayaan dan harga diri. Itulah yang terpenting. Oh, Nyai, kepercayaan dan harga diri. Apakah aku masih mempunyai kepercayaan dan harga diri? Aku sudah tidak memiliki apa-apa sekarang, kecuali tubuhku yang keriput.
dan nasibku yang malang. Oh, Ramapati, akhirnya kau menjadi gembel jalanan. Akhirnya kau menjadi gelandangan hina. Oh, Dewata Agung. Oh, Batara Agung. Sungguh nista lelakon yang harus kusandang malam ini. Maka demikianlah, akhirnya sang Ramapati, pembesar kerajaan itu pun tidur di tepi jalan. Dia tidak ubahnya seperti gembel jalanan. Sang Ramapati terus menyesali nasibnya. Malam itu sang Ramapati dan istrinya terpaksa tidur di tepi jalan yang berbukit-bukit. Mereka terbaring di atas tikar yang digelar di atas rumpun belukar. Kanan kirinya banyak pertonjolan batu-batu padas. Sang Ramapati merasa sangat kesal dan sedih menghadapi percobaan hidup di hari tuanya. Karena sedihnya, bekas pembesar kerajaan Majapahit itu sampai menangis terseduh-seduh. Oh, Dewata Agung, ya Batara. Sampai hati kau memberiku nasib seperti ini. Kau ternyata tidak adil. Mengapa kau memberi nasib seburuk ini pada orang seperti Ramapati? Kurang apa aku ini? Hampir seluruh hidupku kupergunakan untuk menolong orang. Rawedeng dan kawan-kawannya itu contohnya. Mereka kuberi pertolongan. Kuberi tempat yang baik di istana Majapahit. Tapi akhirnya mereka malah membuat hidupku terjungkal seperti ini. Oh, Dewata Agung, aku benar-benar tidak mengerti. Kakang Ramapati, sudahlah. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menuduh Dewata Agung berlaku tidak adil. Nyatanya para dewa tidak adil, Nyai. Kalau mereka adil, aku tidak akan menyandang nasib serendah ini. Aku sudah bekerja keras membangun negeri Majapahit. Aku ikut membongkar hutan tarik dan mewujudkan cita-cita Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Andilku cukup besar. Rasa baktiku cukup mendalam. Tapi mengapa akhirnya aku harus bernasib seperti ini? Mengapa kita harus bernasib seperti ini? Seharusnya kau yang menjawab pertanyaan itu, Kakang. Beberapa hari yang lalu, kita masih tidur dengan nyaman di istana Kepatihan. Kita masih bisa makan dengan enak, dilayani oleh para abdi. Sampai suatu saat, kau benar-benar nekat merencanakan niat merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Dan akhirnya, semua menjadi musnah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus segera menyesuaikan diri. Kita bukan penggawa kerajaan lagi, melainkan kita adalah buron pemerintah. Oh, Nyai, kau jangan menyalahkan aku. Aku melakukan semua itu untuk siapa? Jika rencanaku berhasil, siapa yang akan menikmati? Kitalah yang akan menikmatinya. Jadi jangan menyalahkan aku, Nyai. Aku sudah berbuat yang terbaik untuk hidup kita. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya bisa menyarankan agar kau segera menyesuaikan diri dengan keadaan, Kakang. Supaya penderitaan ini tidak terasa terlalu berat. Supaya kita bisa berbuat sesuatu dan masih mempunyai harapan. Oh,
Kau benar, Nyai. Kita masih mempunyai harapan. Setidak-tidaknya kita belum tertangkap prajurit-prajurit Majapahit. Langit mendung. Lihat, Kakang. Awan hitam bergulung-gulung datang. Kalau sampai hujan, kita bisa basah kuyup di sini. Ayo, Kakang. Gerimis sudah turun. Kita naik saja ke atas kereta. Akhirnya mereka terpaksa naik ke atas kereta karena hujan turun dengan lebat. Air hujan mengucur ke bumi, dan sekali waktu terdengar halilintar membelah angkasa malam. Sial, kita benar-benar sial. Sungguh celaka nasib kita, Nyai. Rasa-rasanya semua menjadi musuh. Kita tidak lagi mempunyai sahabat. Alam juga sudah memusuhi kita, Nyai. Aku mendengar nada suaramu mengandung rasa putus asa yang dalam, Kakang Ramapati. Sudahlah, besarkan hatimu. Gusti Ramapati. Apa? Kau mau menyuruh kami turun lagi? Hah? Kau mau melihat kami basah kuyup? Ampun, Gusti. Kalau Gusti ingin melanjutkan perjalanan, hamba akan segera naik, Gusti. Apa rodanya sudah kau perbaiki, Kakatang? Sudah, Gusti. Walaupun belum sempurna. Tapi hamba bisa berjalan lambat-lambat supaya rodanya tidak terlepas. Kalian memang bekerja sangat lampan. Dan begini akibatnya. Sudahlah, sudah. Ayo naik. Kita tinggalkan tempat celaka ini. Kakatang naik ke atas kereta, sementara Palabur melompat ke atas punggung kudanya. Sebentar kemudian mereka pun sudah bergerak perlahan-lahan menyusuri jalanan yang basah dan tergenang air hujan. Kakatang mengarahkan kudanya memilih jalanan yang tidak tergenang air hujan. Kereta terus bergerak perlahan-lahan menyusuri malam yang dibungkus kabut hujan. Sementara itu, Palabur basah kuyup di atas punggung kudanya. Tiba-tiba Kakatang menarik tali kekang kuda dan binatang itu merenggut dengan keras. Hei, Kakatang, pelayan bodoh. Apa yang kau lakukan ini? Mau kau bawa kemana aku? Kurang ajar. Mengapa berhenti di sini? Ampun, Gusti. Harap Gusti jangan ribut. Apa? Berani kau memerintah aku? Kau hanya seorang abdi. Kau tidak mempunyai hak untuk memerintah majikanmu. Ampun, Gusti. Hamba melakukannya demi keselamatan Gusti Ramapati. Oh, suara apa itu? Sepertinya suara gemuruh orang-orang berkuda. Oh, siapa mereka itu tadi? Jangan-jangan mereka kawanan rampok. Bukan, Gusti. Mereka bukan kawanan rampok. Mereka prajurit-prajurit Majapahit. Hamba dapat melihat dengan jelas seragam pakaian mereka. Untung sekali Kakatang segera membelokkan kereta kemari. Kalau tidak, mereka pasti akan dapat menangkap kita, Kakang Ramapati. Iya, untung sekali. Tapi lain kali kau harus memberitahu dulu Kakatang, supaya aku tidak terkejut. Kalau memang mereka prajurit-prajurit Majapahit, ya kita harus bersembunyi dulu. Biarkan dulu mereka lewat. Iya. Kalau Gusti ingin melanjutkan perjalanan, hamba tahu jalan pintas yang aman.
Jalan pintas menuju kemana, Kakatang? Jalan pintas itu menuju desa pemulihan, Gusti. Jalannya tidak terlalu lebar, tapi hamba rasa kereta ini bisa masuk. Baiklah, baik. Ayo kita jalan lagi. Dan sekarang kau harus berhati-hati. Jangan berpapasan dengan prajurit-prajurit lagi. Memang benar apa yang dikatakan Kakatang. Kurang lebih 3 pal jauhnya, mereka mulai memasuki jalan pintas menuju desa pemulihan. Hujan sudah reda, tapi angin masih berhembus dengan kencang. Menjelang pagi hari, mereka mulai merambah wilayah desa pemulihan. Mereka tidak berhenti, melainkan terus bergerak ke arah barat. Sang Ramapati nampak sangat lelah, demikian pula istrinya. Akhirnya mereka memutuskan istirahat di dekat tugu perbatasan desa pemulihan. Ya. Kakatang. Dan kau, Balapur? Iya, Gusti Putri. Kalian pasti sangat lelah. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Menjelang tengah hari nanti baru kita akan meneruskan perjalanan. Baik, Gusti Putri. Biarlah kami berbaring di bawah pohon itu. Nanti kalau Gusti membutuhkan, panggil saja kami. Iya, cepat pergi sana. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat. Kami juga mau istirahat sebentar. Kakatang dan Balapur membaringkan tubuhnya di atas rumput di bawah pohon rindang. Sebentar kemudian 2 orang abdi yang setia itu pun terlelap pulas. Sang Ramapati juga terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat istrinya duduk merenung. Ada apa, Nyai? Di mana Kakatang dan Balapur? Mereka masih tidur. Biarkan saja, kasihan. Mereka pasti lelah sekali. Semalaman mereka berjalan sambil berhujan-hujan. Ada apa, Nyai? Kakang, kita tidak bisa terus menunggang kereta tanpa tujuan yang pasti. Mau kemana sebenarnya kita ini? Kemana ya? Aku sendiri tidak tahu. Yang penting kita jangan sampai kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Kalau kita terus-menerus berkeliaran di jalan-jalan, cepat atau lambat, pasti akan kepergok mereka. Karena itu, sebaiknya kita mempunyai tujuan, Kakang. Kau benar, Nyai. Sebaiknya kita menemukan tempat persembunyian yang aman. Sayang sekali. Kalau saja aku mempunyai sanak famili. Kalau saja aku mempunyai saudara kandung. Bukankah kau mempunyai saudara sepupu di Lamajang? Oh, tidak, Nyai. Dia pasti tidak akan bersedia menerima kita. Soalnya aku pernah menyakiti hatinya. Nyai, kau saja. Kau pasti mempunyai saudara yang pantas memberi pertolongan pada kita. Begini saja. Aku tidak menjanjikan. Tapi ya, barangkali bisa kita coba. Apa maksudmu, Nyai? Barangkali kita bisa minta pertolongan pada Kakang Kedudara. Kedudara? Ya. Empu Kedudara. Aku masih ingat. Tapi apa dia masih hidup, Nyai? Istri Kakang Kedudara sudah meninggal beberapa tahun yang silam. Tapi kabarnya Kakang Kedudara sendiri masih segar bugar. Di mana saudara kandungmu itu tinggal? Di desa Ngelawang. Kereta Sang Ramapati meluncur perlahan-lahan. Di sebuah persimpangan jalan,
Kereta belok ke arah kiri, menuju desa Ngelawang. Kakatang duduk sambil memegang tali kendali kuda, sementara Balabur berkuda di belakangnya. Setelah melewati beberapa buah desa, akhirnya kereta Sang Ramapati merambah wilayah desa Ngelawang. Iya. Kehadiran Sang Ramapati diterima dengan baik. Empu Kedudara, bekas seorang demung di zaman pemerintahan Prabu Jayanegara, mengajak mereka naik ke ruangan pendopo. Seorang abdi keluar membawa minuman di atas nampan. Ayo, Nyai. Ayo, Adi Ramapati. Silahkan diminum airnya. Terima kasih, Kakang Kedudara. Oh, nyaman juga rasanya air di desa Ngelawang. Jangan begitu, Adi Ramapati. Tentu saja jauh lebih manis dan nyaman air di istana Majapahit. Begini, Kakang Kedudara. Ya, bagaimana, Yai? Aku hanya sekedar ingin tahu. Kalian hanya mau singgah atau bagaimana? Kalian dari mana? Kalau Kakang tidak keberatan, kami ingin menginap di sini barang beberapa malam. Mengapa aku harus keberatan? Justru aku merasa senang. Sudah lama kita tidak pernah berjumpa, Nyai. Sejak aku mengundurkan diri dari istana Singasari, beginilah kehidupanku. Aku cukup puas hidup dengan bercocok tanam ala kadarnya. Justru kehidupan sederhana seperti ini membuat banyak orang merasa iri, Kakang Kedudara. Jangan begitu, Nyai. Jangan begitu. Pasti lebih nyaman hidup di lingkungan istana. Tapi ayo, sambil diminum airnya. Itu, ada sedikit makanan. Akhirnya Sang Ramapati dan istrinya meninggalkan rumah kediaman Kedudara. Sebentar kemudian mereka sudah melintasi perbatasan desa Ngelawang. Kereta terus bergerak, meluncur perlahan-lahan di atas jalanan berbatu. Hei Kakatang, kau lihat sendiri orang itu. Dia bukan orang lain. Dia masih saudara istriku. Dulu dia sering datang ke istana Majapahit untuk minta tolong ini dan itu. Tapi pada saat aku jatuh begini, bagaimana sikapnya? Dia keberatan kami menumpang bermalam di rumah kediamannya. Alasannya takut. Tapi mungkin dia memang takut, Gusti. Tapi dia belum pernah membalas budi baikku, Kakatang. Dia masih berhutang banyak padaku. Dan pada saat aku datang untuk menagih, dia takut. Apa itu? Manusia tidak mempunyai pendirian itu. Sekarang kita mau kemana, Gusti? Jalan saja terus. Kalau nanti ketemu sebuah desa, kita berhenti. Aku akan mencoba mencari tumpangan bermalam di rumah kepala desa. Baik, Gusti. Iya. Kakang menempatkan keretanya di bawah pohon. Kemudian bersama Balabur, mereka mengiringi langkah-langkah Sang Ramapati dan istrinya. Kepala desa berumbung menerima mereka di ruangan pendopo. Sang Ramapati segera menyampaikan maksud kedatangannya. Ya. Jadi Tuan mau menginap? Ya, kami mau menginap barang 2 atau 3 malam. Kami masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bagaimana kepala desa? Kau tidak keberatan? Tunggu dulu. Iya.
Selama ini saya belum pernah melihat kereta seindah itu. Kalau tidak salah, kereta seperti itu hanya ada di Istana Majapahit. Tuan ini sebenarnya siapa? Kami hanyalah orang biasa, Ki Buyut. Kami bermaksud mengunjungi sanak famili yang jauh. Bagaimana ya? Soalnya saya takut, Nyai. Belum lama ada prajurit-prajurit Majapahit datang kemari. Dan mereka memberikan setumpuk rontal yang berisi pengumuman. Ini dia. Saya masih menyimpannya selembar. Ki Buyut Berumbung, kepala desa itu mengeluarkan gulungan rontal, lalu membentangkannya di atas tikar. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Maaf, Tuan. Saya kira saya tidak bisa menerima Tuan. Saya takut melakukan kesalahan dan akhirnya harus berurusan dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Tuan mencari tempat bermalam di tempat lain, Tuan. Dengar, Ki Buyut, lihatlah. Ada 200 kepeng perak di dalam kantong ini. Kau boleh mengambilnya, tapi kau harus mengizinkan kami menginap barang beberapa hari. Aduh, maaf Tuan, saya tidak berani menerimanya. Lagi pula, saya tidak pernah menyewakan tempat untuk penginapan. Maaf Tuan, maaf. Aku bersungguh-sungguh. Lihat saja, riksa isinya baik-baik. Isinya tidak kurang dari 200 kepeng perak murni. Itu jumlah yang cukup besar, bukan? Iya, saya tahu. Tapi maaf Tuan, saya takut membuat kesalahan. Terus terang, saya keberatan. Ya sudah, Ki Buyut. Kalau kau keberatan, kami tidak memaksa. Ayo, Kakatang, Balabur, kita mencari tempat lain. Kau hanya seorang kepala desa. Kepala desa saja sombongnya bukan main. Apalagi kau menjadi Akuwu, apalagi menjadi Wadana, apalagi kau menjadi Pati Hamangkubumi. Barangkali dadamu sendiri akan meledak karena kesombongan. Sudah, kalau tidak boleh ya sudah. Kakang Ramapati, ayo, kok malah marah-marah? Ayo kita cari tempat lain saja. Lihat, Kakatang dan Balabur sudah menunggu. Kembali kereta Sang Ramapati bergerak meninggalkan halaman rumah Ki Buyut Berumbung. Begitu keluar dari desa Berumbung, malam benar-benar sudah larut. Bulan tua timbul tenggelam di balik awan. Angin mendesau perlahan, membawa kabut yang dingin. Tiba-tiba Kakatang menarik tali kekang kudanya. Kuda itu meringkik keras, kemudian belok ke arah sebuah jalanan. Ada apa, Kakatang? Diamlah, Gusti. Hamba mendengar derak orang-orang berkuda. Benar, Gusti. Arahnya dari sebelah sana. Pasti mereka prajurit-prajurit Majapahit yang mencari kita. Kakatang buru-buru menarik tali kekang kudanya. Kuda meringkik keras, kemudian belok ke kanan jalan. Kakatang menyembunyikan kereta di balik rimbunan belukar. Dan tak lama kemudian, terdengar derak orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Tadi aku melihat bayangan melintas di sekitar tempat ini. Iya. Sepertinya ada seorang penunggang kuda. Coba kalian turun.
Periksa sekitar tempat ini. Itu, periksa di balik timbunan belukar itu. Orang-orang berkuda itu ternyata bukan prajurit Majapahit. Pakaian mereka serba gelap, dan mereka semuanya membawa senjata tajam. Ada yang mengetik pedang, ada yang menggenggam tombak. Dua orang laki-laki bertampang berangasan yang sepertinya adalah pimpinan mereka tetap duduk di atas punggung kuda. Sementara beberapa orang melompat turun dan mulai memeriksa sekitar tempat itu. Nah, ini dia orangnya. Rupanya malam ini kita beruntung. Iya. Kita sudah berkuda puluhan pal, tapi belum juga menemukan korban. Nampaknya ada seorang saudagar kaya tersesat di jalan, Kakang. Ya. Pasti mereka membawa sejumlah uang kepeng emas. Jika kalian bermaksud merampok kami, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab kami bukanlah saudagar. Tutup mulutmu. Jangan bicara kalau tidak ditanya. Bagus sekali kereta ini. Sekalipun saudagar kaya, dia tidak mungkin mempunyai kereta sebagus dan seindah ini. Hei, jangan sentuh keretaku. Kalian ini mau apa? Jangan ganggu kami. Lihat, Kakang. Si tua bangka itu berani sekali. Apa mungkin dia pandai berkelahi? Pak tua. Aku tidak bermaksud mengancam. Tapi kalau kau berani berbuat yang tidak-tidak, kau akan menyesal sendiri. Dia istrimu? Iya, benar. Beliau adalah Nyai Ramapati. Dan jika kalian ingin tahu, beliau ini adalah Gusti Ramapati. Kalian jangan berbuat kurang ajar. Kalian sedang berhadapan dengan seorang pembesar kerajaan. Apa katamu, Munyuk? Dia seorang pembesar kerajaan? Iya. Jika kalian ingin merampok, carilah korban yang lain. Jangan mengganggu Gusti Ramapati. Beliau mempunyai wewenang yang sangat besar di istana Majapahit. Beliau mampu mengerahkan ribuan prajurit untuk menumpas kalian. Nah, kalian dengar itu. Awas, jika kalian mau segera pergi dari sini, aku akan mengampuni kesalahan kalian. Tapi jika kalian nekat dan mau merampok, tanggung sendiri akibatnya. Patua. Namaku bukan Patua. Namaku Ramapati. Kau harus menyebutku dengan Gusti, ha? Gusti Ramapati. Gusti Ramapati tai kerbau. Di sini tidak ada Gusti. Kalau kau ingin memanggil prajurit-prajuritmu, silakan. Ayo panggil mereka. Kami tidak akan gentar. Kami sudah biasa malang melintang dalam dunia keras. Kau pikir kami takut mati? Kami berangkat dari rumah masing-masing justru untuk menyabung nyawa. Ini sudah pekerjaan kami. Kau tidak perlu mengancam kami, tidak perlu menggertak kami, tidak perlu menakut-nakuti kami, Patua goblok. Kurang ajar sekali kamu. Lancang sekali mulutmu. Kamu yang lancang. Aduh. Kakang Ramapati, kau tidak apa-apa. Sudahlah, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Tua bangka, kau tidak perlu menyombongkan dirimu. Kau boleh merasa besar di istana Majapahit, tapi di sini kau bukan apa-apa. Kau hanyalah seorang laki-laki tua bangka yang pantas dikasihani. Awas, berani sekali lagi mengumbar mulut, akan kutebas batang lehermu. Dan akan kusepak kepalamu supaya menggelinding ke tengah jalanan. Ngerti? Sudahlah, jangan bicara yang menyeramkan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami
kami akan menuruti saja apa keinginan kalian. Nah, begitu jauh lebih bagus. Sekarang serahkan semua harta bendamu. Ayo cepat, aku tidak mempunyai banyak waktu. Ayo anak-anak, geledah mereka, rampas semua barangnya, juga barang-barang yang ada dalam kereta itu. Serentak 10 orang laki-laki bertampang kasar melompat ke depan, dan mereka mulai menggeledah isi kereta. Salah seorang di antaranya mengangkat sebuah peti perhiasan. Lihat Kakang, kita akan menjadi orang kaya mendadak. Cepat, bawa kemari kotak itu. Sang Ramapati tidak berani berbuat apa-apa. Dia berdiri tepekur di sebelah istrinya sambil menatap barang-barangnya diangkut kawanan rampok. Sementara Kakatang dan Balabur juga tidak berani melakukan gerakan yang mencurigakan, sebab kawanan rampok yang lain sudah bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Ya, cukup kataku. Waduh. Aku belum pernah melihat harta benda seperti ini, Kakang. Sama dengan aku, Kakang. Sekarang kita bukan hanya melihat, tapi memilikinya. Harta benda ini akan menjadi milik kita. Iya, milik kita bersama. Iya. Banyak sekali giwangnya. Ada banyak. Dan itu kalung perhiasan yang sangat mahal. Semuanya terbuat dari intan berlian. Orang ini benar-benar kaya raya, Kakang. Ya. Kalau tidak kaya raya, dia tidak mempunyai harta sebanyak ini. Biarkan saja. Dia yang kaya, tapi kita yang beruntung. Semuanya beres, Kakak. Barang-barang itu sudah dikumpulkan menjadi satu. Bagus. Nah, Pak Tua, dan kau perempuan tua, dan kalian juga munyuk-munyuk jelek. Kami sangat berterima kasih karena kalian telah bermurah hati membagi-bagi rezeki. Oh, kalian perampok-perampok picisan. Suatu saat kalian akan ditangkap dan dimusnahkan. Jangan mimpi, Pak Tua. Jangan mimpi. Siapa yang akan menangkap kami, ya? Siapa? Kau sudah tua bangka. Orang tua tidak akan menakutkan jika menggertak. Lebih baik kau diam dan merenungi kemalangan nasibmu. Bagus. Ayo anak-anak. Pimpinan rampok memutar kepala kudanya, dan sebelum mereka pergi, beberapa orang di antaranya melemparkan obor ke dalam kereta. Serentak obor menyambar dinding kereta, dan api bernyala-nyala. Kurang ajar, kalian membakar keretaku. Kalian perampok-perampok jahanam. Ho, Kakatang, Balabur, ambil air, cepat ambil air. Siram kereta itu, nanti terbakar seluruhnya. Tapi Gusti, di mana ada air? Goblok, cari air di mana saja. Padamkan api itu cepat. Ayo Balabur, apa yang kau tunggu? Oh, kalian menyebalkan sekali. Pembantu-pembantu bodoh. Kerja kalian lamban. Habis keretaku dimakan api. Rasakan, Pak Tua. Kau boleh mengaku sebagai pembesar kerajaan, tapi di sini, di tempat ini, kau bukan apa-apa. Oh, Kakatang dan kau Balabur, kalian berdua ini bisa apa? Ampun Gusti, kami sudah berusaha mencari air, tapi di sekitar tempat ini sama sekali tidak ada air, Gusti. Kami sudah mencari ke tempat yang lebih jauh, Gusti. Tapi memang di sekitar tempat ini tidak ada sungai, sekalipun sungai kecil. Sudahlah.
Jangan ngomong lagi. Kalau kalian ngomong hatiku tambah kesal, hatiku tambah sakit. Sudahlah, diam kalian. Kalaupun sekarang kalian mendapatkan air, keretaku sudah menjadi arang. Sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang kita mau bagaimana, Nyai? Harta benda kita ludes. Dan satu-satunya kereta kita sudah terbakar menjadi arang. Apa, Nyai? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Nyai? Apa yang bisa kita lakukan, Kakang? Ya, tentu saja kita tidak bisa lama-lama di tempat ini. Kita harus segera pergi. Semua ini gara-gara kau. Gara-gara kalian berdua. Kalian pembantu-pembantu yang tidak becus. Aku dirampok, kalian diam saja. Harta bendaku dijarah raya, kalian diam saja. Dan keretaku dibakar, kalian malah melongo saja. Pembantu macam apa itu? Kalian hanya bisa makan. Kalian hanya bisa minta ini, minta itu. Tapi kalian tidak mampu bekerja apa-apa. Sudahlah, Kakang. Kau bisa melihat sendiri. Jumlah mereka sangat banyak. Tidak mungkin Kakatang dan Balabur mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan harta benda kita. Iya, sudah. Kenyataannya kalian memang tidak becus bekerja. Sudahlah, jantungku bisa copot karena marah-marah terus. Sambil terus meratapi nasibnya yang sial, Sang Ramapati terpaksa meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melangkah perlahan-lahan menyusuri jalanan berbatu. Malam sudah sedemikian larut, dan mereka masih saja terus berjalan. Aduh. Lelakon macam apa ini? Aduh. Sampai kapan nasib sial ini akan berlalu? Lepas tengah malam, Sang Ramapati dan istrinya tiba di tugu perbatasan desa Panawijen. Sang Ramapati mengajak istirahat sebentar karena napasnya tersengal-sengal. Istirahat dulu, Nyai. Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Istirahatlah dulu. Kita memang sudah cukup jauh berjalan, Kakang. Aku juga sudah merasa sangat lelah. Ampun, Gusti. Apakah Gusti bermaksud mencari tempat untuk menginap malam ini? Tutup mulutmu, Kakatang. Tempat untuk menginap. Sedangkan aku sendiri tidak tahu di mana sekarang ini kita berada. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Omonganmu hanya akan membuat perutku sakit. Sudah, diam saja kamu. Baik, Gusti. Sesaat lamanya mereka melepaskan lelah di tugu perbatasan desa Panawijen. Mendadak dari sebuah tikungan jalan bermunculan puluhan obor. Sang Ramapati berdiri merapat istrinya. Puluhan obor bergerak semakin cepat. Oh, Nyai, siapa mereka itu? Mungkin mereka orang-orang desa, Kakang. Tenang saja. Kita tahu tidak bermaksud mengganggu mereka. Maaf, tuan-tuan. Siapakah tuan-tuan ini? Tuan-tuan berasal dari mana? Dan kemana tujuan perjalanan tuan-tuan? Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan desa ini, Kisanak. Kami hanya melepaskan lelah setelah berjalan cukup jauh. Tunggu dulu. Menilik cara Tuan berpakaian, pastilah Tuan bukan orang kebanyakan. Kami orang-orang desa biasa seperti kalian. Kami baru saja mendapat musibah. Harta benda kami dirampok di jalanan. Maaf tuan-tuan, belum lama kepala desa kami menyebar pengumuman
isi pengumuman itu mengatakan bahwa ada seorang buruan pemerintah berusaha melarikan diri. Dan orang itu sedang dicari-cari. Iya Tuan. Dan kami sudah tahu ciri-cirinya. Juga namanya. Kalau tidak salah, namanya Ramapati. Coba lihat, para sedulur. Apa mungkin orang ini Gusti Ramapati yang menjadi buronan pemerintah Majapahit? Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau melihat ciri-cirinya memang iya, Kakang. Tapi aku kok ragu-ragu. Mana mungkin Gusti Ramapati seperti itu ya? Sebaiknya kita tanya saja, Kakang. Maaf tuan-tuan. Kami hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini sebenarnya. Sudah 2 hari ini kami memang ditugaskan berjaga-jaga di sekeliling desa ini. Siapapun juga warga desa tidak diperkenankan memberikan tumpangan ataupun perlindungan pada buron pemerintah. Maaf Tuan, apakah Tuan yang bernama Ramapati? Apa katamu? Kami ingin jawaban yang tegas dan terus terang. Apakah Tuan yang bernama Ramapati? Bukan. Saya bukan Ramapati. Kalau begitu siapa Tuan? Dan mengapa malam-malam begini kalian berkeliaran di desa Panawijen? Jangan-jangan mereka mata-mata kawanan rampok. Maaf Kisanak, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami tidak mempunyai niat mengganggu kalian. Kami hanya sekedar mau lewat. Sepertinya bukan Ramapati. Iya, tapi ciri-cirinya kok sama? Orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu kan banyak. Tapi kukira dia bukan Ramapati. Iya, tidak mungkin Ramapati seperti itu keadaannya. Dia lebih pantas menjadi seekor tikus tua. Tikus tomberan yang tidak ada harganya. Sudahlah, biarkan saja mereka pergi. Iya, aku setuju. Biarkan saja mereka lewat. Tapi kita harus terus mengawasinya. Sebelum mereka meninggalkan desa Panawijen, kita harus tetap waspada. Nah, tuan-tuan, sekarang tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Tapi ingat tuan-tuan, jika tuan-tuan masih berkeliaran di daerah Panawijen ini, kami akan menangkap dan memeriksa tuan-tuan. Sebab kami sudah mempunyai tugas serta kewajiban menemukan seorang buronan pemerintah Majapahit yang sangat berbahaya. Akhirnya sang Ramapati dan istrinya diperbolehkan melewati desa Panawijen. Orang-orang desa kembali berjalan beramai-ramai mengelilingi desa untuk mengadakan penjagaan. Sang Ramapati melangkah tertatih-tatih di samping istrinya, sementara Kakatang dan Balabur mengiring di belakang. Pagi hari tiba, langit cerah. Sang Ramapati sudah keluar dari wilayah desa Panawijen. Sekarang di hadapan mereka menghampar jalanan yang berbukit-bukit, dan nun jauh di sana nampak pucuk-pucuk daun hutan yang rimbun. Aduh, aku lelah sekali. Napasku rasanya mau putus, Nyai. Kita istirahat dulu sebentar, Kakang. Kakatang. Ya, Gusti Putri. Kalau kita terus mengikuti jalanan berbatu-batu ini, rasa-rasanya kok kurang aman. Lebih baik kita menempuh perjalanan yang lebih aman. Kalau begitu, kita menyusuri tepi hutan saja, Gusti Putri. Jangan melewati daerah pedesaan. Benar, Gusti Putri. Setiap saat kita akan bertemu dengan orang-orang desa. Dan kalau mereka mencurigai kita, pastilah kita akan tertangkap juga. Kau tahu
jalan di depan itu menuju kemana, Balapur? Kalau tidak salah, jalan kecil itu menuju tepi hutan, Gusti Putri. Oh. Dan di sana pasti tidak ada desa lagi. Barangkali desa Panawijen inilah desa yang terakhir. Baiklah. Bagaimana, Kakang? Kau setuju kita menghindari jalanan desa? Aku lelah sekali, Nyai. Terserah kau saja. Aku mau istirahat sekarang. Aduh, kakiku pegal sekali. Dan punggungku seperti mau remuk. Aduh. Setelah istirahat cukup lama, akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Sang Ramapati berjalan terseok-seok dan seluruh tubuhnya merasa sakit. Mereka terus berjalan menghindari wilayah pedesaan. Dan setelah separuh hari berjalan, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah hutan kecil. Mendadak angin bertiup kencang, mendung bergulung-gulung datang. Nyai Ramapati memapah suaminya ke bawah pohon rindang begitu hujan turun dengan lebatnya. Aduh, pakaianku basah kuyup, Nyai. Jangan mengeluh terus. Jika kebanyakan mengeluh, penderitaan ini akan terasa lebih berat. Kok akhirnya menjadi begini? Seluruh harapanku musnah di terpaanmu. Rencanaku gagal di tengah jalan. Dan akhirnya aku terlunta-lunta seperti gelandangan. Jangan berdiri di situ, Kakang. Anginnya terlalu kencang. Awas, Gusti. Pohon ini mau roboh. Awas, Gusti. Cepat, Gusti. Kita harus menyingkir. Aduh, bagaimana ini? Ya, aku harus bagaimana, Nyai? Ayo cepat, Kakang. Pohon ini mau tumbang. Ayo cepat menyingkir, Kakang. Kakang, pegang tangan Gustimu. Bawa menyingkir yang jauh. Ya. Ayo, Gusti. Untung sekali Gusti segera menghindar. Rupanya pohon itu sudah sangat tua dan lapuk. Lalu bagaimana kita sekarang? Apa kita akan terus berhujan-hujanan begini? Ayo, Nyai. Ayo kita cari tempat berteduh yang lain. Kita cari pohon yang kuat dan rindang. Nyai Ramapati menuntun suaminya dan mereka berlari-lari kecil ke arah sebuah pohon rindang di tepi jalan. Hujan masih turun dengan lebat bagai dilimpahkan dari langit hitam. Dingin sekali, Nyai. Perutku menjadi kaku. Aduh. Sekarang hujan datang untuk memusuhi kita juga. Hujan keparang. Mengapa nasib sial masih membuntuti aku terus? Sabarlah, Kakak. Nanti kalau hujan berhenti, kita akan mencari tempat untuk berteduh. Tempat ini cukup baik. Sabarlah, Kakak. Perutku, Nyai. Perutku sakit sekali. Mules. Aduh, mules. Tahan, Kakak. Tapi mules. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama hujan pun berhenti. Tahan. Ya tahan bagaimana? Aduh, Nyai. Mules. Aku tidak mau buang kotoran di celana. Aduh, Nyai, perutku, Nyai. Aduh. Kakak, mengapa kau diam saja? Iya, ada apa, Gusti? Apa
Apa tidak ada sungai kecil di dekat sini? Perutku sakit. Aku mau buang hajat, tahu? Oh, kebetulan sekali, Gusti. Begitu. Di bawah rimbunan belukan itu ada sebuah sungai kecil. Benar, di sana ada sungai kecil. Benar, Gusti. Kalau Gusti mau buang hajat, mari kami antarkan. Aduh, tidak usah. Aku tidak biasa buang hajat di tonton orang. Aduh, kalian istri saja ya. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Aduh, kau tunggu dulu di sini, Nyai. Iya, Kakak. Hati-hati. Sang Ramapati melangkah turun ke sungai kecil. Bekas pembesar kerajaan Majapahit itu tidak menunggu lebih lama. Dia segera mencopot pakaiannya dan jongkok di antara dua batu yang terendam air. Aduh, lelaku macam apa ini? Aku bekas seorang pembesar kerajaan Majapahit. Dan sekarang aku jongkok di tempat ini. Sementara hujan mengucur deras dari atas langit. Aduh, ya betul. Sampai hati kau melimpahkan nasib padaku seperti ini. Aduh, mengapa kau tidak segera mencabut nyawaku saja, Dewata Agung? Aku malu hidup seperti ini. Aku malu pada diriku sendiri. Oh, mengapa nasibku berubah seperti siang berubah menjadi malam? Aduh. Halilintar kepala, hampir saja aku jatuh. Aduh, kepalaku terasa berat sekali. Aduh, napasku kok menjadi seperti ini. Apakah aku mau mati? Gelap. Pandangan mataku menjadi gelap. Aduh, Nyai, tolong aku, Nyai. Ampun, tobat. Tolong aku, Nyai. Aku mau mati, Nyai. Lihatlah, aku mau mati sekarang. Dan kau Balapur, mengapa Gustimu masih belum juga kembali? Ampun, Gusti Putri. Barangkali belum selesai. Perasaanku tidak enak. Coba kalian susul. Hatiku tiba-tiba berdebar-debar. Cepat Kakatang dan Balapur, susul Gustimu sekarang juga. Baik Gusti Putri. Kakatang dan Balapur bergegas melangkah dalam kucuran air hujan. Mereka berjalan beriring-iringan ke arah rimbunan semak belukar. Mereka segera berlari begitu melihat Sang Ramapati tergeletak di tepi sungai. Dua orang abdi yang setia itu segera mengangkat majikannya dan membawanya kembali ke bawah pohon. Kakak Ramapati. Beliau hanya pingsan, Gusti Putri. Kasihan kau Kakak Ramapati. Kasihan. Ampun, Gusti Putri. Gusti Ramapati tidak dapat meneruskan perjalanan. Biarlah. Dia tidak mungkin berjalan lagi, Balapur. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Iya, biarlah kami membuat tandu, Gusti Putri. Biarlah nanti kami yang akan menggotong Gusti Ramapati. Baiklah, Kakatang. Usulmu sangat bagus. Sekarang pergilah. Buatlah sebuah tandu. Tunggu Kakatang dan Balapur. Kalian berdua sangat berjasa. Aku tidak tahu dengan apa aku akan membalas jasa-jasa kalian. Sudahlah, Gusti Putri. Kami berdua sudah lama bekerja di Istana Kepatihan. Sudah sepantasnya kalau kami membantu Gusti Putri. Iya, Gusti Putri.
Janganlah Gusti Putri mempunyai perasaan macam-macam. Kami rela mengerjakan semua ini. Kalian berdua memang abdi yang sangat baik. Kalian begitu setia. Dan kalian mempunyai watak-watak yang luhur. Terima kasih, Kak Atta, Balabur. Sekarang pergilah. Jangan lama-lama. Aku akan menunggu di sini. Kak Katang dan Balabur mencabut sebilah pedang pendek sebelum melangkah menyeberangi hujan. Sebentar kemudian, mereka sudah lenyap di balik rimbunan belukar. Sementara itu, Nyai Ramapati memandangi wajah suaminya dengan perasaan iba. Kakang Ramapati, aku tidak sampai hati melihat keadaanmu seperti ini. Dan kau sendirinya seperti tidak siap menghadapi kenyataan pahit. Kasihan kau, Kakang Ramapati. Tapi percayalah, aku akan tetap setia mendampingimu. Dalam keadaan susah ataupun senang, aku akan selalu bersamamu. Ya Batara Agung, ya Dewata Agung, kuatkanlah hati kami, teguhkanlah kepercayaan dan keyakinan kami, dan semuanya kami serahkan di hadapanmu. Kaulah yang memerintah isi semesta alam. Kaulah yang mengatur nasib manusia. Sang Ramapati masih tergeletak pingsan. Ada sebuah luka kecil di bagian keningnya, dan luka itu mengeluarkan darah. Nyai Ramapati menyekat darah dengan ujung kainnya. Sementara hujan masih turun dengan lebatnya, tak lama kemudian nampak Kak Katang dan Balabur muncul dari balik rimbunan belukar. Dan mereka bergegas datang sambil menggotong sebuah tandu yang terbuat dari batang-batang bambu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.